Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Nur Isra Pusna akan menjelaskan materi tentang evaluasi data penduduk dengan menggunakan metode survei antar sensus. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas tentang evaluasi data penduduk dengan menggunakan Joint Score Index dan menggunakan indeks Mayer, satu lagi ada metodologi evaluasi data penduduk, yaitu dengan metode survei antar sensus. Nah, baik, kegunaan metode survei antar sensus yaitu metode survei antar sensus ini sangat baik untuk melihat perbandingan jumlah penduduk dalam jangka waktu dua sensus. Pada umumnya, sensus tersebut dilakukan setiap 10 tahun sekali dan pelaksanaan periode sensus tersebut juga berlaku di Indonesia. Iya, seperti tahun 2020 negara kita Indonesia mengadakan sensus penduduk, begitu pula pada tahun 2010 tahun sebelumnya. Oke. Nah, mengapa kita perlu menggunakan metode survei antar sensus ini dalam menghitung evaluasi data penduduk? Karena jumlah penduduk akan mengalami perubahan untuk sensus selanjutnya. Semisal sensus tahun 2010 dengan sensus tahun 2020 pasti akan memperoleh angka yang tidak sama. Nah, ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya migrasi, kelahiran, dan kematian. Nah, sekarang kita masuk ke tahap perhitungannya seperti apa sih? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyajikan data komposisi penduduk antara dua sensus dengan interval umur yang sama. Misalkan kalian akan menghitung survei antar sensus dari sensus 10 tahunan, atau mungkin kalian akan membandingkan dari data tahunan. Menghitung survival rasio antara dua sensus dengan rumus X2 dibagi X1. Nah, ini contoh ya. Kita akan menghitung. Yang pertama yang data yang ada yaitu di sini bisa diperhatikan kursornya ya, yaitu golongan umur. Golongan umur, kemudian ini enggak hanya sampai segini tapi dan seterusnya, biasanya sampai 60 plus atau 75 plus. Kemudian misalkan tahun 2000 anak usia 0 sampai 4 itu X1, 5 sampai 9 itu Y1. Sedangkan tahun 2010 ini kita sebut ini X2 dan ini Y2. Karena kenapa ini ditaruhnya di sini? Karena ini sensusnya itu per 10 tahun. Maaf, saya ulangi lagi. Sebentar ya. Saya ulangi di sini lagi. Nah, kenapa? Karena sensusnya ini 10 tahun. Jadi anak X1 ini ya, kita perhatikan X1 ini untuk 10 tahun yang akan datang ya, X1 untuk 10 tahun yang akan datang dia berada di sini di kelompok umur 10 sampai 14 ya. Jadi kalau gimana kalau nanti datanya cuma tahunan aja, misalkan tahun 2010 sama 2011, jadi intervalnya pun juga akan berbeda, penggolongan umurnya di sini penaruhannya akan berbeda, tidak 10 sampai 14, mungkin akan 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke, ini ada contoh perhitungan umur dengan menggunakan metode survei antar sensus. Nah, ini contoh ada Indonesia, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000, dan ada jumlah penduduk
wilayah Kabupaten Kediri pada tahun yang pertama. Nah, sebelumnya kita data ini sudah terkumpul usia 0 sampai 4 sekian. Kelompok umur ini di tahun 2010 ya, benar ya. Itu jumlahnya mengalami perubahan menjadi sekian 15.856.000 sekian. Nah, cara menghitung survival rasionya itu yaitu X2 per X1. Jadi ini kita bagi dengan ini, kita taruh di sini. Dan begitu pula seterusnya. Ini taruh sini gitu ya. Oke. Kalau sudah itu tadi adalah contoh cara menghitung evaluasi data dengan menggunakan survival ratio. Nah, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang tengah mempelajari cara menghitung penduduk dengan metode survei antar sensus. Nah, jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.